Channel Teknik, solusinya pencinta otomotif. Selamat bergabung di channel saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman otomotif dalam menangani kendala yang terjadi pada sepeda motor. Kali ini saya akan melakukan perawatan rutin Yamaha Jupiter Z yang mempunyai kendala saat pengergasan tidak langsam. Apa masalahnya? Kita lihat permasalahan yang terjadi pada unit ini. Sepertinya pada kondisi perawatan kurang maksimal atau untuk servis berkala mungkin tidak rutin. Coba kita cek dari dekat apakah kendala yang terjadi pada unit ini pada bagian langsangnya. Ada suara tembakan. Ini dia. Nah, itu dia. Pada saat gas diturunkan secara konstan, timbul suara tembakan seperti ini. Simak video ini, kita lakukan dulu langkah pembongkarannya. Untuk membuka karburator, langkah pertama kita kendorkan dulu saringan udara. Proses yang kedua, kita lepaskan selangnya, selang minyak. Kemudian setelah itu kita masuk ke pembukaan baut L 6. Lanjut kita pembukaan di sebelah kanan. Untuk lebih luas kita lepaskan dulu komponennya supaya kita mudah dalam bekerja. Kita lepaskan lagi Ini teman-teman otomotif, ada kendala yang saya dapatkan pada saat proses pembukaan baut intake L6 ini sudah longgar. Jadi ini juga salah satu penyumbang terjadinya kendala udara masuk ke dalam intake ini. Jadi perhatikan saat melakukan pembongkaran, analisa pada bagian-bagian yang sudah kita rasa mengganggu. Ini salah satu menjadi catatan kita. Baut intake jangan sampai saat pemasangan itu longgar. Hati-hati dalam pembukaannya ataupun pemasangan. Ini guys, teman-teman, coknya patah juga nih. Nah, inilah yang perlu kita hindarin saat pembukaan. Gunakanlah kunci pas. Kemudian dalam penguncian juga kita ukur. Ini plastik teman-teman, bukannya besi. Jadi perlu diperhatikan. Kasihan kan konsumen kalau sudah patah seperti ini, bagaimana solusinya. Jadi buat teman-teman otomotif, perhatikan saat melakukan pembongkaran pada bagian cok. Ini komponennya, bahannya adalah plastik. Sekali lagi, jangan kita membiasakan tidak bertanggung jawab saat kita bekerja. Ini akibatnya pada saat putaran tinggi mesin melonjak naik. Akibat apa? Sudut ini venturinya masuk udara ke dalam. Hati-hati ya. Nanti kita akan coba memperbaikin pada bagian coknya juga. Nih teman-teman,
kendalanya patah. Sudah saya lepaskan, jadi kita coba untuk pahat saja pada bagian ini. Saya juga mengingatkan sekali lagi teman-teman, ini adalah material, bahannya adalah plastik. Sekali lagi, tolong dalam pengencangan jangan terlampau ekstrim dalam pengencangannya. Jadi di sini ada ukurannya. Jadi di sini saya ingatkan juga untuk teman-teman di bengkel, kita semua punya tanggung jawab dalam bekerja. Jangan sudah kita melakukan pekerjaan, terjadi permasalahan, kita tinggalkan. Mohon maaf kalau di sini saya menyinggung masalah pekerjaan, karena ini sangat juga mengganggu kenyamanan pada bagian berkendara pada konsumen. Itu saja mungkin informasi dari saya. Oke, kita bersihkan dulu bagian karburatornya. Di sini saya membersihkan di posisi lubang main jet. Nah, di sini lubang-lubangnya perlu kita perhatikan. Jalur lubangnya harus keluar semua, seperti contoh seperti ini. Keluar. Untuk posisi slow jet juga. Ini keluar juga. Setelah kita membersihkan, kita semprotkan di bagian ini. Lanjut, kita di bagian pelampungnya, wadahnya. Semprotkan juga. Jangan sampai ada kotoran di bagian pelampung, kita pastikan. Kemudian di jalur pelampung, untuk dinding-dindingnya kita perhatikan juga. Kemudian di bagian komponen main jet kita bersihkan. Untuk lubang-lubang ini upayakan sampai sirkulasi pada lubang ini harus on time atau harus posisi tidak buntu. Waktu dalam sirkulasi bahan bakarnya masuk. Oke, kita lanjut teman-teman ke pemasangan ya. Oke, komponen yang akan saya pasang duluan adalah pada bagian komponen main jet. Jangan kebalik ya. Ini posisi yang panjang itu menghadap ke dalam. Ini posisi di lubang ini, lubang main jet, kita pasang seperti ini. Kemudian kalau teman-teman bingung, ingat di posisi ini diameternya sama rata. Oke. Kemudian pada bagian ini tidak sama rata posisi laras panjangnya. Jadi jangan bingung, ikutin saja nanti petunjuknya di pada bagian ini. Oke, kita pasang saja posisi di main jet. Sudah terpasang, kemudian kita kunci untuk pilot netnya.
menggunakan obeng min. Sudah kita pasang, kemudian kita lanjut pada slow jetnya ya. Ini yang menyuplai bahan bakar pada kecepatan rendah. Kalau untuk bagian main jet untuk menyuplai bahan bakar pada kecepatan tinggi. Jadi itu perbedaannya. Jadi di sini sekali lagi lubang-lubangnya tidak boleh buntu. Kita pasang posisi slow jetnya. Ya, udah terpasang semuanya. Kita rakit kembali pada bagian pelampung dan jarum. Untuk posisi pemasangannya di sini kita lihat, perhatikan posisi yang melengkung itu menghadap ke bagian atas. Beda dengan Honda ya. Tipe Honda dia yang datar di atas. Jadi diperhatikan. Kita pasang seperti ini. Pelampungnya kita check up untuk gerak main bebas pelampungnya seperti ini. Ketika kita menekan ke atas, itu kembalinya secara konstan, tidak boleh sangkut seperti itu. Itu sudah bekerja dengan baik. Oke teman-teman, saya sudah mengganti dudukan baut cok yang patah tadi. Ini yang barunya. Kemudian saat kita membeli, ingat seal o-ringnya perlu kita pasang kembali. Nih yang bulatan hitam. Oke, cara memasangnya cukup mudah. Yang pertama kita pasangkan dulu pelnya seperti ini. Untuk posisi atas bawahnya sama ya, kita pasang. Kita pasang dulu. Oke, kita masukin di kedudukannya, kemudian kita masukkan pelnya, kita tekan seperti ini. Oke, setelah kita tekan, kita masukkan di bulatan kuningan ini. Oke, siap seperti ini. Masukkan cok tabulatornya di sini. Saya akan lanjut dulu di pemasangan saringan udara terlebih dahulu. Kita lanjut ke pembersihan saringan udara. Ini dia perbedaannya. Ini posisi saringan udara yang lama, ini yang baru. Nah, jadi teman-teman bisa melihat perbedaan dari bentuk fisiknya. Standar penggantian saringan udara adalah 16.000 km. Jadi ini adalah jenis viscose elemen yang juga tidak bisa dilakukan pembersihan. Karena kenapa? Pada bagian karton ini dilengkapi dengan oli. Jadi apabila ada serapan kotoran dia akan lengket. Jadi rekomendasinya jangan dibersihkan. Namun posisi pada kilometer 16.000 wajib dilakukan pergantian. Itu aja. Kita lanjut ke pemasangannya. Oke, proses yang kedua kita lakukan pergantian busi. Sebelum itu kita cek dulu yang lama. Untuk ukuran standarnya kita gunakan puller gig. Standarnya adalah 0,6 sampai 0,7 mm ya. Nah, ini dari bentuk fisiknya sudah longgar, kemudian elektroda pada bagian tengahnya juga sudah mulai habis. Jadi di sini perlu dilakukan pergantian. Nah, ini dia. Kita lihat. Tuh.
Posisinya saya lihatkan lagi, celahnya juga sudah longgar. Kita ganti dengan yang baru. Sebelum kita pasang, kita cek dulu, kita ukur celahnya. Oke, celahnya sudah pas 0,6. Saya gunakan puller gig dengan celah ukuran minimum 0,6 dan maksimumnya 0,7 mm. Rekomendasi untuk pergantian busi sama di kilometer 16.000, maaf 4.000, 8.000, 16.000 seperti itu. Kita langsung pasang di busi yang baru ini. Kita akan lanjut ke posisi pemasangan karburator. Namun sebelum kita melakukan pemasangan, kita lumasin dulu kabel cok maupun gas dengan oli can. Upayakan untuk oli can-nya kita gunakan yang baru ya. Tujuannya untuk apa? Untuk gerak mainnya itu lebih lembut. Kemudian pada bagian tali gas juga kita berikan oli can. Kita mainkan gasnya. Oke, setelah selesai kita gunakan cairan pembersih lagi. Jadi kita lihat teman-teman posisi pemasangan cok. Perhatikan ulirnya harus masuk sama rata. Tinggal kita uji coba untuk nanti menghidupkan. Pasang. Selang bensinnya. Sebelah kiri kita kencangkan juga. Kita hubungkan. Kemudian dia menggunakan baut 10. Oke, pemasangan sudah siap. Nanti kita final ceknya kita hidupkan. Tapi saya mau lanjut ke pembersihan rantai terlebih dahulu. Sebelum saya melakukan pengencangan rantai, biasanya saya melakukan pembersihan ulang dulu untuk rantainya, dengan harapan nantinya pada saat penyetelan serta pergerakan rantainya juga lebih ringan. Lap atau kain majun, bagaimana kita membersihkan, tujuannya juga supaya debu juga tidak menempel pada bagian rantai ini. Perhatikan pada garis indeks smart ini, apabila posisinya sudah berada di posisi 4,5 untuk sisi sebelah kiri, kemudian untuk di sisi sebelah kanan harus juga 4,5 ya.
Oke, sekian dulu teman-teman tutorial service on Yamaha Jupiter Z. Perhatikanlah sebelum kita melakukan pembongkaran. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya.